Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan buku The History of Quranic Text. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mengenai tulisan Arab kuno, bahasa Al-Quran, dan penyempurnaan tulisan Al-Quran. Simak dengan baik ya. Baik, pembahasan yang pertama adalah mengenai sejarah tulisan kuno. Jadi, menurut buku The History of Quranic Text yang mengambil pendapat Dr. Mingawa menyatakan bahwasanya bahasa Arab ini tidak memiliki alfabet atau huruf alfabet, sehingga wajar saja apabila di situ adanya kesalahan atau perbedaan dalam membaca ayat tertentu di dalam Al-Quran. Lalu, jika demikian, dari mana asal-usul tulisan bahasa Arab itu? Nah, di sini ada beberapa pendapat tentang asal-usul tulisan Arab. Pendapat yang pertama adalah dari Beatrice Guidler yang menyatakan bahwasanya tulisan Arab ini berasal dari alfabet Fenisia. Kemudian pendapat yang kedua adalah dari menurut Theodor Noldeke menyatakan bahwasanya tulisan Arab ini berasal dari skrip bahasa Nabatean, kemudian mempengaruhi perkembangan skrip Arab Kufi. Nah, pendapat Theodor ini kemudian didukung oleh para tokoh-tokoh yang lain seperti M. A. Levy, M. D. Vogüé, J. Karabekh, dan J. Etting. Mohon maaf di sini saya kurang fasih dalam menyebutkan nama-nama orang luar gitu kan. Kemudian pendapat yang ketiga ini menurut J. Starkey menyatakan bahwasanya tulisan Arab berasal dari bahasa Syriak. Namun pendapat ini kemudian dibantah oleh Nabiya Abbad yang mengatakan bahwasanya tulisan Arab ini lebih mirip kepada manuskrip Arab Kristen kuno, sehingga skrip Syriak pada tahun 250 Hijriah ini secara umum tidak memiliki bentuk yang sama dengan huruf Arab pada masa itu. Nah, dari beberapa pendapat yang telah disebutkan tadi kemudian disimpulkan oleh Abbad bahwasanya tulisan Arab ini berasal dari tulisan Nabatean yang setelah dilakukannya kajian menyeluruh dalam menganalisis sebuah tulisan tangan, mata uang, dan manuskrip Muslim tertua yang berasal dari Nabatean, sehingga Abbad ini menyimpulkan bahwasanya tulisan Arab ini berasal dari Nabatean. Jika benar tulisan bahasa Arab ini berasal dari bahasa Nabatean, lalu bagaimana sejarah Nabatean? Nah, jadi sejarah Nabatean ini bermula dari kisah seorang Nabi Ismail. Kala itu Nabi Ismail itu dibawa oleh ibunya Siti Hajar dan Nabi Ibrahim ini ke daerah Jazirah Arab atau Saudi Arabia, yang kemudian ia tumbuh dan besar di sana menggunakan bahasa Arab. Sebab kan Allah ini menurunkan Nabi sesuai dengan bahasa kaumnya, sedangkan kaum di sana atau wilayah di sana ini kan menggunakan bahasa Arab, sehingga tentu saja Nabi Ismail ini menggunakan atau berbicara dengan bahasa Arab. Kemudian Nabi Ismail ini mempunyai anak yang bernama Nebat. Nah, tentu saja anak ini kan mengikut kultur ayahnya, yakni menggunakan bahasa Arab. Nebat ini kemudian hijrah ke daerah utara dengan membawa kultur dan budaya dari Saudi Arabia ke daerah utara gitu kan. Nah, di sanalah di daerah utara tersebut kemudian keturunan dari Nebat ini yang membangun atau mendirikan dinasti Nabatean. Nah, disitulah letak sejarah Nabatean, mengapa tulisan Arab ini kemudian dinisbatkan kepada tulisan Nabatean. Nah, di sini juga ada bukti alfabet Arab kuno yang menjadi sanggahan atau bantahan terhadap pendapat Dr. Mingawa yang menyatakan bahwasanya tulisan Arab ini tidak memiliki alfabet. Nah, di sini ada bukti atau contoh inskripsi atau artefak gitu kan, tulisan Arab sebelum Islam yang ditemukan di Jabal Asis pada tahun 528 Masehi. Kemudian setelah wilayah Islam ini menyebar luas atau teritorial Islam ini menyebar luas sebagai Madinah perantara persebaran bahasa Arab, kemudian ada perkembangan skrip bahasa Arab kala itu. Seperti yang sudah kita ketahui, awal-awal Islam itu Al-Quran ditulis menggunakan skrip Hijazi, yang kemudian ia berkembang pada abad pertama menggunakan skrip atau tulisan Kufi. Kemudian ada mengenai ortografi atau tulisan bahasa Arab. Nah, di sini terdapat dua pembahasan, yakni gaya tulisan zaman Nabi dan ortografi atau ejaan Mushaf Utsmani. Yang pertama adalah gaya tulisan di zaman Nabi. Nah, Nabi ini kan mempunyai sekretaris atau tim penulis yang berasal dari suku yang berbeda-beda, sehingga mereka ini memiliki dialek atau ejaan yang berbeda-beda juga. Tetapi Nabi ini sudah terbiasa akan hal itu, sehingga wajar saja apabila di dalam penulisan ayat Al-Quran ini
ada beberapa perbedaan. Nah, sebagai contoh adalah kata yang dibaca kana dengan alif namun ditulis kawana dengan wawu, atau kata yang dibaca hatta dengan ya ini ditulis dengan kata hatta dengan alif. Nah, tidak hanya sebatas di dalam hal penulisan, namun juga ada dalam hal ejaan, seperti kata hatta namun dibaca atta, kemudian kata sirat dengan sod dibaca sirat dengan sin. Kemudian ada ejaan mushaf Utsmani. Nah, tidak hanya di zaman Nabi memiliki perbedaan, namun di dalam penulisan mushaf Utsmani di sini juga banyak sekali kejanggalan ejaan. Di antaranya adalah di dalam mushaf Utsmani ini ditulis yukhadi'unallah tanpa adanya alif di dalamnya. Bisa dilihat di dalam layar gitu kan, di situ sudah tertera gambarnya. Kemudian ada juga kata atau ayat wa'id wa'adana Musa. Nah, di situ ada alif yang dihilangkan setelah wawu, dan juga ada wawu adanakum yang juga alifnya dihilangkan setelah wawu sebelum ain. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kesalahan penulisan di dalam mushaf Utsmani dan mushaf sahabat yang lain, seperti kata qala ditulis dengan alif yang kemudian alifnya dihilangkan menjadi qola, atau kata qalu yang ditulis dengan qalu tanpa alif. Tetapi di sini ada hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya perubahan-perubahan yang telah disebutkan di atas ini menurut Malik dia tidak menghancurkan teks atau menghancurkan makna yang dikandungnya, melainkan justru menekankan beberapa huruf vokal yang dibuang atau sengaja dibuang, gunanya adalah untuk penggunaan singkatan gitu kan, untuk menyingkat kata gitu kan dalam Al-Qur'an. Kemudian di sini ada mengenai karakteristik ortografi mushaf Utsmani atau ejaan mushaf Utsmani. Ada beberapa karakteristik, di antaranya adalah yang pertama, penulisan ayat atau kata di dalam mushaf Utsmani ini melihat konteksnya, seperti huruf ta sebagai pengganti huruf ta marbutah dalam kata ni'mat, rahmat, atau imra'at. Kemudian yang kedua ada partikel bahasa Arab yang digambar pengucapannya, bahkan kata penulisannya, sebagai contoh kata mimma, namun di beberapa tempat lain ia dipisah menjadi minma. Kemudian yang ketiga adalah adanya pembuangan huruf vokal alif, ya, dan wawu dengan tujuan mempersingkat tulisan, sebagai contoh kata ya ayyuhalladzi atau ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini kata ya ayyuha ditulis ya ayyuha dengan membuang alif. Kemudian yang keempat adalah dalam manuskrip Al-Quran beraksara kufi awal-awal itu seringkali adanya pergantian huruf ya dengan huruf alif, sebagai contoh kata hatta dengan ya ini ditulis dengan hatta menggunakan alif, atau kata ala dengan iya rengkol ini ditulis dengan ala menggunakan alif, dan masih banyak lagi permisalan-permisalan yang lain. Menurut saya karakteristik hal ini yang tadi disebutkan ini wajar saja, karena pada awal-awal penulisan Al-Quran ini menggunakan metode imla'i, sehingga pasti antara satu sama lain para sahabat ini memiliki perbedaan dalam menuliskan ayat Al-Quran. Nah, setelah adanya perbedaan pengucapan dan penulisan yang sudah disebutkan pada awal-awal, maka adalah gagasan untuk menyempurnakan mushaf Utsmani dengan berbagai latar belakang. Yang pertama adalah adanya perbedaan pembacaan yang kemudian takutnya timbul perpecahan. Yang kedua adalah menggunakan scriptio defectica atau metode tradisional dalam menyalin Al-Quran, sehingga timbul bacaan yang beragam atau berbeda. Kemudian yang ketiga adalah non-eksistensi atau ketidakadanya tanda-tanda vokal atau huruf konsonan yang masih ditulis dalam lambang atau huruf yang sama. Semisal pada contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 259 pada kata nunshizuha. Nah, di situ ada dua qiraat pembacaan. Yang pertama adalah qiraat Asim dengan membaca nunshizuha, sedangkan qiraat yang lain, qiraat Nafi, ini membacanya nunshiruha. Nah, perbedaan ini tidak mempengaruhi arti keseluruhan ayat, sebab ia memiliki makna yang sepadan gitu kan, atau senada. Namun jika kita melihat kasus lain atau konteks yang lain, di sini ada beberapa perbedaan penulisan atau pembacaan dalam suatu ayat Al-Quran yang kemudian ia mempengaruhi dalam bidang penetapan hukum, seperti dalam ayat wa arju lakum
ayat tentang berwudu gitu kan. Nah, di dalam ilmu qiraat ia dibaca dua. Yang pertama adalah hu arjulikum dan yang kedua adalah hu arjulakum. Apabila ia dibaca hu arjulikum, maka membasuh kaki ini hanya cukup diusap saja. Tetapi ketika ia dibaca hu arjulakum, maka membasuh kaki ini harus dibasuh keseluruhan. Nah, dari beberapa latar belakang yang sudah disebutkan tadi, menurut hemat penulis ini kemudian menjadi cukup untuk alasan mengapa Mushaf Utsmani ini butuh sebuah penyempurnaan. Nah, kemudian penyempurnaan Mushaf Utsmani ini menurut riwayat masyhur ia dilakukan pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang pada saat itu Gubernur Ziyad ibnu Samiyah meminta Abu Aswad ad-Du'ali ini untuk menyusun atau membuatkan tanda-tanda baca di dalam ayat Al-Quran di dalam Mushaf Utsmani ini agar kekeliruan pembacaan ini tidak terlalu masif gitu kan. Pada awalnya Abu Aswad ad-Du'ali ini menolak karena ia takut akan bid'ah, bahwasanya Nabi ini tidak pernah melakukan hal yang demikian. Tetapi ketika ia mendengar langsung ada seseorang yang membaca ayat kemudian ia keliru dalam membaca ayat annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Nah, kata wa rasuluh ini ia mendengar seseorang membacanya wa rasulihi. Nah, hal ini mengakibatkan kesalahan makna yang sangat fatal. Oleh sebab itulah kemudian ia menerima permintaan dari Gubernur Ziyad bin Abi Samiyah ini. Nah, oleh karena itu Abu Aswad ad-Du'ali kemudian memperkenalkan beberapa tanda-tanda vokal seperti titik di atas untuk fathah, titik di bawah untuk kasrah, kemudian titik di sela-sela di depan huruf ini untuk dhammah. Kemudian titik untuk vokal rangkap sebagai tanwin dan juga sukun dengan tidak dibubuhkan tanda apapun. Kemudian tanda-tanda yang sudah diperkenalkan oleh Abu Aswad ad-Du'ali ini dikembangkan lagi oleh muridnya dengan ditambahkan titik-titik di atas huruf konsonan sebagai pembeda huruf yang bentuknya sama seperti sin dengan shin, to dengan dha, ain dengan win dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam Al-Quran atau tafsir ini kemudian bisa diminimalisir atau dikurangi dengan adanya kehadiran teks yang memadai. Oleh karena itu, seperti yang sudah kita bahas tadi, disempurnakanlah atau diadakannya gagasan penyempurnaan Mushaf Utsmani yang di dalamnya terdapat kejanggalan-kejanggalan sehingga kemudian ia tidak menimbulkan suatu perbedaan atau bahkan perpecahan di dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Nah, mungkin sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.